Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah perpajakan 2, Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI. Saya Revanus C. Aulia dengan NIM C1C024072. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang PPN masukan, PPN keluaran, dan pengkreditan pajak pertambahan nilai. Nah, yang pertama ada definisi pajak pertambahan nilai, di mana pajak pertambahan nilai atau PPN ini merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dilakukan secara bertingkat dalam setiap jalur produksi dan distribusi. PPN merupakan pajak tidak langsung karena pembayaran atau pemungutan pajaknya itu disetorkan oleh pihak lain yang bukan penanggung jawab pajak. Nah, selanjutnya ada subjek pajak pertambahan nilai, di mana pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau JKP, jasa kena pajak di dalam daerah pabean, dan atau melakukan ekspor barang kena pajak, baik barang kena pajak berwujud maupun barang kena pajak tidak berwujud, dan atau JKP. Nah, melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM yang terutang. Nah, selanjutnya ada objek pajak pertambahan nilai. Yang pertama, barang kena pajak atau BKP. Ini adalah semua jenis barang, baik berwujud maupun tidak berwujud, yang dikenakan PPN sesuai dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Yang kedua ada JKP atau jenis jasa kena pajak, di mana semua jenis jasa itu dikenakan pajak, kecuali jasa kesehatan, jasa keagamaan, ataupun jasa pendidikan. Itu tidak termasuk ke objek pajak. Nah, di sini untuk tarifnya itu ada perhitungan PPN berdasarkan jenis barang atau jasa. Yang pertama barang mewah, di mana impor PPN itu dihitung 12% dari nilai impornya. Untuk penyerahan oleh PKP-nya per 31 Januari 2025 kemarin, PPN itu dihitung sebesar 12% dan dari 11 per 12 harga jualnya. Mulai 1 Februari 2025 itu dihitung sebesar 12% dari harga jualnya. Untuk ekspor tarifnya masih 0. Nah, barang non mewah, jasa dan barang tidak berwujud itu untuk PPN-nya dihitung sebesar 12% dari 11 per 12 nilai impor, harga jual atau penggantian, dan tarif PPN untuk ekspornya masih 0. Nah, selanjutnya ada pajak pertambahan nilai masukan, di mana PPN masukan atau juga dikenal sebagai pajak masukan merupakan pajak pertambahan nilai yang dikenakan ketika pengusaha kena pajak atau PKP melakukan pembelian terhadap barang atau jasa kena pajak. Nah, untuk pengkreditan PPN masukan ini, PKP itu diharuskan melakukan pengkreditan PPN masukan dengan PPN keluaran. Nah, untuk mengetahui apakah PKP tersebut mengalami lebih bayar ataupun kurang bayar PPN. Nah, selanjutnya ada pajak pertambahan nilai keluaran, di mana PPN keluaran ini merupakan pajak pertambahan nilai yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang atau jasa kena pajak seperti BKP ataupun JKP di dalam negeri, ekspor BKP berwujud dan BKP tidak berwujud, serta ekspor JKP. Nah, di sini ada contoh PPN keluaran, di mana pengusaha yang sudah PKP menjual laptop sebanyak 20 unit dengan harga satuannya sebesar 5 juta. Tentukan besaran PPN keluarannya. Nah, pertama itu kita harus cari dulu diketahuinya harga satu laptop itu 5 juta. PKP menjual sebanyak 20 unit, berarti 20 kita kalikan dengan 5 juta, itu hasilnya 100 juta. Maka PPN-nya 100 juta dikali 11% sama dengan tarif PPN sama dengan 11 juta. Nah, jadi PPN sebesar 11 juta merupakan PPN keluaran PKP yang menyerahkan ataupun menjual BKP dalam bentuk laptop tersebut. Nah, yang terakhir ada pengkreditan PPN, di mana PMK 81 tahun 2024 menegaskan bahwa pajak masukan wajib dikreditkan pada masa pajak yang sama. Dan kelonggaran pengkreditan maksimal 3 masa pajak hanya berlaku untuk dokumen tertentu yang dipersamakan dalam faktur pajak. Nah, pengkreditan ini hanya diperbolehkan jika pajak masukan belum dibebankan sebagai biaya atau
kapitalisasi. Nah, serta dilakukan melalui SPT masa PPN atau pembetulannya, sehingga mendukung ketertiban administrasi dalam sistem inti administrasi perpajakan. Baiklah, sekian materi presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.